Di JoJo Bizarre Adventure Part 7, ada satu stand yang berkembang secara unik, yaitu tas. Bukan cuma berubah bentuk, tapi juga berubah cara kerja, kekuatan, bahkan konsepnya. Dan semuanya dimulai dari bentuk paling awal, yaitu tas Act 1. Awalnya dinamai tas karena ini adalah bentuk pertama yang dilihat oleh Johnny. Tas Act 1 merupakan bentuk dasar dari stand tersebut. Ia disebut sebagai penjaga lengan kiri dari Sense Corp. Tas Ekwan menyerupai hewan kecil dengan ciri neotenik. Kepalanya sama besar atau sedikit lebih besar dari tubuhnya, dan ia melayang dengan dua lengan pendek yang samar serta satu kaki yang juga tidak jelas bentuknya. Bagian belakang tubuhnya ditandai dengan pola bintang kecil yang tidak beraturan, dengan lingkaran gelap yang memancar ke ujung-ujungnya. Selain itu, terdapat 4 tentakel yang menjuntai dari dasar tubuhnya hingga sepanjang kakinya dengan ujung berbentuk hati. Di bagian kepala, ia memiliki dua telinga panjang seperti mamalia, mata hitam kecil yang reflektif di bawah alis dengan sudut yang tampak gelisah, serta sebuah bintang besar di bagian atas dahinya yang dikelilingi lingkaran gelap yang memancar ke ujung-ujungnya. Dari pusat bintang tersebut, terdapat semacam tali yang terhubung ke ujung kerucut di area hidungnya. 8 bentuk yang menyerupai gelombang memancar dari kepalanya secara menyamping. Dua di atas, 4 di sisi, yang bagian bawahnya di pipi juga dikelilingi lingkaran gelap, dan masing-masing satu di sisi dagunya. Desainnya terinspirasi dari axolotl. Tas Egg One memberikan Johnny kemampuan untuk menanamkan energi spin ke dalam kukunya. Johnny dapat membuat kuku tangannya dan kemudian kuku kakinya berputar dengan kecepatan tinggi lalu menembakkannya seperti peluru hingga jarak sekitar 10 meter. Kuku-kuku tersebut memiliki daya potong yang luar biasa, mampu membelah batu, memotong anggota tubuh dengan bersih, atau bahkan mengukir pohon dengan bentuk menyerupai manusia hanya dalam hitungan detik. Namun kuku tersebut tidak memiliki kekuatan untuk memotong logam. Setelah Johnny menembakkan kukunya, kuku tersebut akan membutuhkan waktu singkat untuk tumbuh kembali. Saat ia menempelkan kukunya ke tanah, putaran dari kuku tersebut dapat membawa Johnny bergerak dengan cepat menjauh dari posisinya saat ini. Ia juga dapat menggunakan kukunya sebagai senjata jarak dekat untuk memotong. Putaran kuku tersebut menghasilkan suara dengungan samar, ya mirip seperti suara tawon. Tas Ecto adalah bentuk evolusi pertama dari tas yang diperoleh saat Johnny mulai menguasai teknik spin dan menggunakan Golden Rectangle. Secara mekanis, Ecto memiliki tubuh dan lengan yang lebih kecil namun kokoh, dengan proporsi yang lebih besar sedikit dibanding kepalanya. Dari kepalanya menggantung dua objek berbentuk seperti tabung. Sebuah unit berbentuk barel seukuran kepalanya tergantung di dasar tulang belakang pendek dan datarnya. Araki menambahkan beberapa elemen untuk membuatnya terlihat ambigu. Apakah ia makhluk hidup atau mesin? Ya, seperti pada stand umumnya. Setelah Johnny mempelajari cara menanamkan energi spin ke dalam kukunya dengan menggunakan Golden Rectangle, kemampuan dasar tembakannya meningkat secara signifikan. Saat Johnny mengaktifkan tas, kuku-kukunya ini berputar mengelilingi jari-jarinya seperti sebuah sumbu. Karena itu, ketika ditembakkan, kuku tersebut memiliki sifat seperti bor, yang secara drastis meningkatkan kekuatan serangannya. Sebagai contoh, satu tembakan saja mampu menghancurkan area yang cukup luas saat mengenai target. Namun, sebagai konsekuensinya, kuku tersebut tumbuh kembali jauh lebih lambat. Oleh karena itu, Johnny harus menghemat penggunaannya. Jika tidak, ia bisa kehabisan amunisinya. Selain peningkatan daya hancur, tembakan kuku ini juga mendapatkan kemampuan baru. Setelah mengenai target, kuku tersebut akan menghilang dan meninggalkan lubang gelap atau void. Lubang-lubang yang tercipta dari rotasi ini dapat secara otomatis mengejar target yang telah ditentukan oleh Johnny jika tembakannya meleset. Meninggalkan jejak gelap di belakangnya ketika ia berhasil mengenai musuh, lubang tersebut akan menghancurkan mereka dengan menyerang bagian vital tubuhnya. Lubang ini akan menyusut dan menghilang sekitar 8 detik. Ketika Johnny menembakkan kuku dengan rotasi sumbu ini, kukunya membutuhkan waktu beberapa menit untuk tumbuh kembali. Namun, Johnny menemukan bahwa dengan mengunyah tanaman herbal atau minuman teh seperti mint dan chamomile, ia dapat mempercepat proses pertumbuhan kuku kembali. Tech Tree adalah evolusi kedua dari tas, yang terbuka saat Johnny menyaksikan Saint menasihatinya dan ia menemukan kembali tekad dalam hidupnya.
Meskipun bentuknya jauh lebih menyerupai manusia, kepalanya masih menyatu dengan tubuhnya. Act 3 memiliki duri tajam yang tumbuh di bagian bawah masing-masing dari 3 jari kakinya yang berbentuk segitiga, serta 2 duri pada tangan kecil berbentuk cakram. Pada bahu bulat berwarna gelap, terdapat garis besar berbentuk bintang yang besar dan tegas. Dari bibir atas hingga belakang kepala, terdapat tonjolan tinggi seperti bilah yang menyerupai mohak. Dengan menembakkan kuku yang telah diberi energi spin dengan axial rotation ke tubuhnya sendiri, Johnny bisa menarik tubuhnya masuk ke dalam lubang yang berbentuk. Lubang ini, terutama titik rotasi yang sangat kecil di ujungnya, menjadi sebuah ruang khusus. Karena spin milik Johnny yang bersifat tak terbatas ini, ruangan ini juga ikut menjadi tak terbatas dan berfungsi seperti wormhole atau lubang cacing. Bahkan, kemungkinan besar ini adalah batas antara dunia-dunia paralel. Saat tubuhnya berada di dalam lubang tersebut, Johnny bisa menggerakkan lubangnya untuk memindahkan posisi dirinya dengan cepat. Dia juga bisa memindahkan bagian tubuh tertentu seperti tangan yang digunakan untuk menembak, sehingga bisa menyerang dari sudut yang tidak terduga. Hanya Johnny yang bisa masuk ke dalam ruang ini. Apapun selain dirinya yang masuk akan langsung terpotong. Selain itu, kemampuan ini juga dibatasi oleh beberapa lama lubang tersebut bisa bertahan. Karena lubang ini bekerja seperti wormhole, apapun yang masuk ke dalamnya akan keluar dari sisi lain, namun dalam kondisi terpotong. Ini juga termasuk dari serangan musuh. Jairo menganggap kemampuan ini sebagai tingkat penguasaan spin yang benar-benar baru, bahkan sesuatu yang belum pernah dicapai oleh keluarga Zeppeli dengan teknik steel ball mereka. Tas X4 adalah evolusi tertinggi dari tas yang hanya dapat dicapai saat Johnny menggunakan Golden Spin. X4 memiliki bentuk humanoid dengan tubuh yang lebar atau berbentuk persegi, serta memiliki kaki, lengan, tangan, dan jari yang dapat digerakkan dengan jelas. Kepalanya terletak di bagian depan dada, dan dari bagian bawah dada hingga ke pergelangan kaki menggantung semacam pakaian yang terdiri dari rangkaian bentuk oval vertikal. Seperti Johnny, ia memiliki simbol tapal kuda di dahinya. Bagian dalam tubuhnya yang menyerupai tirai bersifat kosong dan wajahnya dapat bergerak di dalamnya. Tas X4 memiliki energi tak terbatas dan rotasi tanpa akhir dari Golden Spin dan mampu menggunakannya dalam berbagai cara. Sesuai dengan prinsip Golden Spin, energi yang dimiliki tas X4 bersifat tak terbatas, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai hal yang secara normal mustahil. Salah satu kemampuan awal yang ditunjukkan tas X4 adalah kemampuannya menembus penghalang dimensi dari D4C Love Train dan masuk ke ruang tempat Valentine bersembunyi. Selain itu, tas X4 juga melanggar hukum gravitasi, sehingga ia masih bisa bergerak sedikit dan kemungkinan tetap dapat mempengaruhi Diego bahkan saat waktu dihentikan. Kerusakan yang dihasilkan oleh rotasinya juga disebut-sebut bersifat hampir tak terbatas, sama seperti Act 2 dan Act 3. Energi spin tetap bisa bertahan di dalam suatu objek, meskipun Johnny meleset saat menembak, dan masih bisa diarahkan kembali ke target. Jika Act 4 menyentuh seseorang, maka target tersebut akan terkena efek rotasi tak terbatas. Bukan hanya bagian tubuh yang terpisah dan berputar, tetapi hingga ke tingkat sel, semuanya ikut berputar, menyebabkan bentuk tubuh korban menjadi sangat terdistorsi. Pada akhirnya, target akan hancur karena rotasi tersebut, dan menurut Diego, bahkan bisa terlempar ke dimensi lain. Rotasi ini berlangsung selamanya dan tidak akan pernah meninggalkan tubuh target atau stand mereka. Akibatnya, target akan terus kembali ke titik di mana mereka pertama kali terkena serangan, atau ke posisi setara di setiap dimensi paralel. Inilah alasan mengapa Fanny Valentine tidak bisa kabur, meskipun ia berpindah dimensi atau tubuh. Ia selalu kembali ke lokasi bawah tanah tempat ia pertama kali terkena serangan. Jika target mencoba kabur menggunakan alat seperti kereta kuda, maka rotasi akan ikut berpindah ke alat itu dan menghancurkannya, sehingga memaksa target kembali ke lokasi awal.
Salah satu cara untuk menghentikan rotasi ini adalah dengan menembakkan rotasi lain yang berlawanan arah, sehingga kedua rotasi tersebut saling meniadakan. Dari task Egg 1 sampai task Egg 4, task bukanlah cuma berubah bentuk, tapi berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih kompleks. Dari makhluk kecil mirip hewan, jadi entitas humanoid dengan kekuatan konsep. Dan ini baru dari segi bentuknya aja, belum masuk ke kekuatan aslinya yang bisa dibilang salah satu paling broken di JoJo. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan kalian bisa request di kolom komentar untuk pembahasan stand lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.